Assalamualaikum, halo. Selamat datang pada pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa kalian subscribe channelnya dan aktifkan notifikasinya. Nah, jangan lupa cari channelnya di bawah ini ya. Oke, kita mulai pembelajarannya. Materi pembelajaran yang akan kita bahas kali ini mengenai persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial ada beberapa bentuk penyelesaiannya. Nah, kita akan membahas satu persatu. Oke, yang pertama, bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Nah, penyelesaiannya fx sama dengan P. Nah, lihat ya, ini yang nomor 1, basisnya harus sama. Jika basisnya sudah sama, baru bisa diselesaikan dengan cara mencari x-nya dari fx sama dengan P. Oke, kita ke contoh langsung saja. Nah, ini ada contoh 2 pangkat 3x min 9 sama dengan 8. Berapakah nilai x? Nah, ini basisnya masih belum sama ya. Jadi kalian harus samakan dulu basisnya. Lihat di ruas kiri, ternyata di sini ada angka 2, basisnya itu 2. Berarti ruas kanan itu 8-nya dirubah menjadi basis 2. Nah, kita rubah. 8 itu adalah sama dengan 2 pangkat 3. Oke, ini basisnya sudah sama ya. Jika basisnya sudah sama, berarti sudah bisa diselesaikan. Menggunakan cara fx sama dengan P. Ini fx dan ini P. 3x min 9 sama dengan 3. Oke. Ruas kiri, kita simpan yang x ya, atau yang ada variabelnya. Yang ruas kanan kita simpan untuk yang konstantanya. Oke, berarti yang berubah itu min 9 ya. Karena x-nya sudah ada di posisi kiri, ada di ruas kiri, maka min 9 pindah ruas. Jadi 3x sama dengan 3 ditambah 9. 3x sama dengan 12. X-nya 12 dibagi 3, maka hasilnya adalah 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Oke, ini bentuk yang pertama, lanjut ke bentuk yang kedua. Nah, ini bentuk yang kedua, lihat pangkatnya. Basisnya sama, tapi pangkatnya berupa fungsi. Pangkatnya berupa fungsi, ya. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Penyelesaiannya fx sama dengan gx. Sama seperti yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 hanya fx sama dengan P. P-nya itu adalah konstanta. Nah, kalau ini berbentuk fungsi. Oke, kita lanjut ke contoh. Ada contoh di sini 3 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 9 min 2x plus 5. Berapa nilai x? Nah, ini basisnya harus disamakan dulu ya. Jika di sini 3, maka ini pun berubah menjadi 3. Ya, 9 itu berarti 3 pangkat 2. Nah, ini yang ruas kiri jangan diapa-apakan dulu ya. Kita ke ruas kanan saja. Nah, ini 3 pangkat 2 pangkat min 2x plus 5. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita harus ingat sifat-sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, jika ada pangkat dipangkatkan kembali, berarti pangkat yang di dalam dikalikan dengan pangkat yang di luar. Nah, ini 2. 2 dikalikan min 2x menjadi min 4x. 2 dikalikan 5 menjadi 10. Oke, ini basisnya sudah sama. Ini sudah diselesaikan pangkatnya. Maka langsung kita cari x-nya. 2x plus 1 sama dengan min 4x plus 10. Ingat ya. Yang ada variabelnya kita pindahkan ke ruas kiri, yang konstanta kita pindahkan ke ruas kanan. 2x ada di ruas kiri, berarti tetap yang pindah adalah min 4x. Min 4x pindah ruas menjadi 4x.
10 ada di ruas kanan, dia tetap. 1 ada di ruas kiri, pindah ke ruas kanan, menjadi min 1. Jadi 6x sama dengan 9, x-nya 9 per 6, jika disederhanakan menjadi 3 per 2. Oke, himpunan penyelesaiannya adalah 3 per 2. Lanjut ke bentuk yang ketiga. Lihat, ini bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu basisnya berbeda. Ya, lihat, basisnya berbeda, tetapi pangkatnya sama. Penyelesaiannya yaitu fx sama dengan 0. Ya, jika basis berbeda, pangkat sama, penyelesaiannya fx sama dengan 0. Nah, ini ada syaratnya. A dan B tidak boleh sama dengan 0. Ini dan B-nya, A dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, ke contoh. 2 pangkat 5x plus 10 sama dengan 3 pangkat 5x plus 10. Berapa nilai x? Nah, ini karena pangkatnya sama, basisnya berbeda, jadi langsung saja fx-nya adalah 5x plus 10. Lihat ya, fx, ini 5x plus 10 itu adalah fx. Nah, 5x plus 10 sama dengan 0. Ini mudah sekali ya. 5x, 10-nya pindah ruas ke kanan. Jadi x-nya min 10 per 5. X-nya adalah min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya min 2. Oke, bentuk yang ketiga. Selanjutnya, bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat, ini semuanya fungsi. Berbentuk fungsi, variabelnya berbeda, tapi pangkatnya sama. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, ada dua cara. Ada dua pengerjaan. Ya, yang pertama, fx sama dengan gx. Jadi, kalian mencari fx sama dengan gx-nya dulu. Ya, fungsi ini dan fungsi ini. Nah, yang kedua, hx, ini berarti pangkat ya, hx sama dengan 0. Nah, syaratnya fx dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini fx dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, lanjut aja ya, kita ke contoh biar kalian lebih paham. Nah, ini ada contoh 2x min 1 pangkat 4x min 8. Sama dengan x plus 3, 4x min 8. Ini fx, ini gx, ya, dan ini hx. Hx, pangkatnya sama ya ini. Oke, yang pertama kita cari yang A. Yang A itu fx sama dengan gx. Fx-nya berarti ini ya, fx 2x min 1, gx-nya x plus 3. Jadi 2x min 1 sama dengan x plus 3. Ingat ya, ini variabel disimpan di sebelah kiri, konstanta disimpan di sebelah kanan. Oke, x-nya yang pindah ruas menjadi min x, min 1 pindah ruas ke kanan menjadi 1. X itu nilainya 1, ingat ya, x itu nilainya 1. Berarti 2x dikurangi x, hasilnya adalah x, sama aja 2x dikurangi 1x, hasilnya adalah 1x. Berarti x sama dengan 4. Oke, ini yang A sudah diselesaikan. Kemudian yang B, hx sama dengan 0. Hx-nya adalah 4x min 8. Hx-nya 4x min 8 sama dengan 0. Maka 4x sama dengan 8. Min 8-nya pindah ruas. X-nya 8 dibagi 4. X-nya adalah 2. Ini belum selesai. Ini belum selesai. Kita harus cek syarat dulu. Nah, cek syaratnya. Fx dan gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita cek dulu ya. Fx-nya itu adalah 2x min 1. Berarti x-nya kita ganti ini ya. Ganti dengan 2. Berarti 2 kali 2 dikurangi 1. 2 kali 2, 4. 4 kurangi 1, 3. Ini memenuhi tidak? Ini bentuknya 0 atau tidak? Karena kalau bukan 0 berarti dia memenuhi. Nah, selanjutnya yang gx. Gx adalah x plus 3. X-nya kita ganti 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, ini pun memenuhi ya, karena nilainya bukan 0. Oke. Jadi, kalau sudah memenuhi, berarti yang digunakan X-nya itu 2 dan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 4.
Selanjutnya, kita ke yang 5. Nomor 5 ya. Ini basisnya sama. Basisnya sama, pangkatnya berbeda. Nah, ini semuanya fungsi juga ya. Basis sama, tetapi pangkatnya berbeda. Nah, ini ada yang pertama, pengerjaannya adalah fx sama dengan gx. Nah, ini pangkat ya, berarti mencari fx dan gx. Yang kedua, hx-nya sama dengan 1. Berarti mencari hx sama dengan 1. Yang ketiga, hx sama dengan 0. Nah, ini ada syaratnya, fx dan gx tidak boleh sama dengan 0. Yang keempat, hx sama dengan min 1. Nah, syaratnya fx dan gx-nya keduanya genap dan ganjil. Nah, si fx dan gx-nya boleh genap, boleh ganjil kedua-duanya. Oke, kita lihat contohnya saja. Nah, ada contoh x min 4 pangkat 3x plus 4 sama dengan x min 4 pangkat x min 2. Lihat, ini basisnya sama ya. Fungsinya sama, pangkatnya berbeda. Berarti kita awali dengan mencari fx sama dengan gx. Nah, fx-nya adalah ini ya, fx, gx. Fx 3x plus 4, gx, x min 2. Ya, x-nya pindah ruas, 3x dikurangi x. Kemudian, min 2, 4-nya pindah ruas, min 4. 3x dikurangi x menjadi 2x. Min 2 dikurangi 4, min 6. Maka x min 6 dibagi 2. X-nya sama dengan min 3. Oke, ini yang A. Selanjutnya kita cari yang B. Nah, yang B adalah hx sama dengan 1. Hx-nya ini ya, x min 4. Hx-nya x min 4 sama dengan 1. Maka x-nya 1 min 4 pindah ruas ya menjadi positif, maka x-nya sama dengan 5. Oke, ini sudah yang B. Sekarang yang C. Yang C yang ini ya, hx sama dengan 0. Hx-nya tadi yang ini x min 4. X min 4 sama dengan 0. X-nya sama dengan 4. Nah, karena di sini ada syarat ya, kalian harus cek dulu syaratnya. Syaratnya betul tidak nih? Nah, ini cek syaratnya. X-nya kita ganti menjadi 4 ya. 3x yang fx yaitu 3x plus 4. 3 kali 4 ditambah 4 berarti hasilnya adalah 16. 16 sesuai tidak? Ini memenuhi tidak? Memenuhi ya, karena kan di sini syaratnya itu tidak boleh sama dengan 0 karena ini lebih dari 0 ya, ini memenuhi. Gx, kemudian yang gx itu adalah x min 2. X-nya ganti dengan 4. 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2. Nah, ini bukan 0 ya, berarti memenuhi. Berarti x ini memenuhi. Selanjutnya yang D. Hx sama dengan min 1. Hx-nya adalah x min 4. Sama dengan min 1. X-nya, min 4-nya pindah ruas ya. Min 1 dikurangi 4. Ini satunya kayaknya kebablasan ya. Ini harusnya 4, satunya dihapus aja. Min 1 dikurangi 4. Oh, sorry. Ini harusnya positif. Ini kan min 4, X min 4. Pindah ruas menjadi min 1 ditambah 4. Maka X-nya sama dengan 3. Nah, ini cek syaratnya. Sama kayak yang C ya. Kalau di sini syaratnya itu fx dan gx keduanya genap atau ganjil. Nah, ini kita cek ya. X-nya diganti dengan 3. 3 kali 3 ditambah 4. 3 kali 3, 9 ditambah 4. Hasilnya adalah 13. Oke, ini ganjil ya. Coba lihat yang gx-nya. Gx-nya itu x min 2. Kita ganti 3-nya. X-nya kita ganti 3.
Jadi 3 kurangi 2, 1. Nah, ini ganjil, ini pun ganjil. Berarti memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 3, 3, 4, dan 5. Oke, lanjut ke yang 6. Yang 6, lihat. Yang 6 bentuknya ini fungsi kuadrat. Ya, bentuk persamaan kuadrat. Ini bentuk persamaan kuadrat ya. Jika ada bentuk yang seperti ini. Nah, ini A-nya, A ini ya. A ini tidak boleh sama dengan 1. Dan A besar ini tidak boleh sama dengan 0. Syaratnya ya. Syaratnya itu A ini tidak boleh sama dengan 1. Dan A ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau ada syaratnya seperti ini berarti tidak bisa dikerjakan. Oke. Faktorkan bentuk persamaan kuadratnya, maka akan diperoleh Y sama dengan A pangkat Fx. Setelah itu tentukan nilai X-nya. Jadi ini kan bentuk persamaan kuadrat. Kalau bentuk persamaan kuadrat itu biasanya nanti hasil akhirnya akan difaktorkan. Kita ke contoh saja. Nah, ini contohnya. 3 pangkat X plus 2 ditambah 9X plus 1 min 810 sama dengan 0. Ya, ini bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, kalian harus ingat dengan sifat-sifatnya. Ya, ini kenapa kok jadi 3X dikali 3 pangkat 2 ditambah 9X dikali 9 pangkat 1. Nah, ini kalian harus ingat dengan sifat-sifatnya. Nah, ini sifatnya ya. Yang sebelumnya kita sudah membahas sifat-sifat di materi pertama. Nah, ini A pangkat M plus N itu adalah A pangkat M dikali A pangkat N. Ya, ini sama saja ya. Oke. Nah, ini 3 pangkat 2 itu adalah 9. Berarti 9 dikali 3 pangkat X. 9 pangkat 1 adalah 9. 9 kali 9. Pangkat X min 810 sama dengan 0. Ini kan terlalu besar, kita bagi dengan 9. Ya, agar lebih sederhana. Oke. 9 dibagi 9, hasilnya tetap ya 3 pangkat X. 9 dibagi 9 kali 9 pangkat X dibagi 9. Berarti 9 pangkat X. Ini 810 dibagi 9. Hasilnya adalah 90. Sama dengan 0. Oke. Lanjut. Nah, ini 9X. 9X-nya kita rubah. Ya. Ini kok jadi 3X pangkat 2. Kita harus ingat dengan sifat-sifat ya. Lihat ini. 9X itu sama saja 3 pangkat 2 pangkat X. Ya, 3 pangkat 2 pangkat X. Nah, kalau ada pangkat dipangkatkan berarti dikalikan ya. 3 pangkat 2X. Atau sama saja 3 pangkat X dikuadratkan. Ini sama saja ya, maka dirubah menjadi 3X pangkat 2. Tujuannya buat apa? Untuk bisa difaktorkan. Nah, ini 3X-nya kita ganti menjadi P untuk memudahkan pemfaktoran. Ya, 3 pangkat X-nya menjadi P. Kalian boleh, ini hanya sebuah pemisalan ya. Mau kalian ganti dengan A, dengan B, dengan T. Bebas ya. Ibu pakainya P. Oke, 3 pangkat X-nya kita ganti dengan P. Karena di sini ada pangkat kuadrat. Harus dulu ingat ya, kelas 8. Pangkat terbesar itu paling depan. Ya, baru urutannya. Sesuai dengan urutannya. Oke. 3 pangkat X itu adalah P. Ya, jadi P kuadrat ditambah P. Yang ini ya. 3 pangkat X-nya ini P.
min 90 sama dengan 0. Oke, baru kita faktorkan. Ini sudah sangat sederhana, baru kita faktorkan. Nah, ini faktornya. Ya, di sini ada P plus 10 dan P min 90. Oke, dapat dari mana nih, Bu? Dapat 10 dan min 9. Ingat ya, Ibu sudah menjelaskan sebelumnya. Ini sudah jelas ya, kalau ininya P kuadrat berarti yang di depannya ini P, di sini P. Oke. Nah, sesudah itu kalian cek yang ujung. Ujungnya nih ya, yang ujungnya itu adalah min 90. Min 90. Kalian harus cari perkalian yang hasilnya min 90, perkalian berapa saja yang hasilnya min 90. Nah, kan ada 10 kali min 9, ada min 9 dikali 10. Ada 10 kali min 9, atau min 10 dikali 9, atau 30 dikali min 3, atau min 30 dikali 3. Jadi ada beberapa opsi. Nah, kalau ada beberapa opsi seperti itu, kalian cek juga yang di tengah. Nah, perkalian itu jika dijumlahkan, misalnya kan 90 itu ada beberapa pilihan ya. Ada 10 kali min 9, ada min 10 kali 9, ada 30 dikali min 3. Gitu ya, ada beberapa pilihan. Coba aku mau pilih 30 dikali min 3. Nah, itu juga sama ya, min 90. Tapi, jika dijumlahkan 30 dengan min 3, hasilnya akan sama tidak dengan hasil yang di tengah ini. Kalau hasilnya tidak sama dengan hasil yang di tengah ini, berarti itu bukan opsinya, ya, bukan pilihannya. Nah, kenapa? Ya, jadi kalian harus mencari perkalian, ya, nilai itu, angka itu, dikalikan hasilnya di yang ini, yang C ini ya. Jika dijumlahkan hasilnya yang B. Nih yang P ini. Ya. Nah, P itu berarti 1 ya. Hasilnya adalah 1. Maka dari itu, perkaliannya itu adalah, angkanya itu adalah 10 dan min 9. Karena 10 dikurangi 9, hasilnya adalah 1. Ya. Oke. Lanjut ya. P. Nah, berarti P-nya adalah min 10. Nah, yang ini P min 9, P-nya adalah 9. Ini belum beres ya, kita belum beres. Nah, P ini kita ganti lagi dengan 3 pangkat X. Diganti lagi dengan 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan min 10. Kira-kira ada tidak? Basisnya 3, ininya min 10. Tidak ada ya, berarti ini tidak memenuhi. Ya, ini tidak memenuhi, berarti ini tidak dipakai. Nah, kalau yang ini bagaimana? Nah, P-nya kita ganti ya, 3 pangkat X. Nah, 3 pangkat X sama dengan 9. Ini basisnya 3. Kalau 9 kira-kira bisa nggak berubah menjadi basis 3? Jelas bisa. Di 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Maka X-nya sama dengan 2. Oh, yang ini berarti yang memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 2. Oke, cukup materi pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga kalian selalu sehat. Diam di rumah saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.